Saya merasa jengkel dan aneh melihat kelakuan si Adel Setiawan. Sebagai warga Jawa Barat, bukannya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dia malah melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri karena tidak terima dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait barak militer. Menurut si Adel Setiawan, barak militer tidak layak untuk dijadikan solusi penanganan anak-anak yang bandal. Lantas daripada perilaku si Adel Setiawan bukannya mendapat dukungan dari warga Jawa Barat maupun netizen yang mendukung gebrakan Kang Deddy Mulyadi, dia malah dirujak habis-habisan oleh netizen. Bahkan ada yang membongkar latar belakang daripada si Adel Setiawan ini siapa sebenarnya. Dan terungkap si Adel Setiawan ini rupanya terafiliasi dengan salah satu anggota Dewan DPRD bernama Ono Surono. Untuk selanjutnya mari kita saksikan terlebih dahulu video ini bersama-sama. Gokil ya, Bapak Aing itu ya, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing itu bener-bener definisi musuh masyarakat dan musuh pejabat-pejabat elit saya. Tahu kenapa gue bilang gitu? Karena kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM. Sekarang dilaporkan ke Bareskrim. Lu tahu siapa yang laporin? Adel Setiawan. Kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Hebat Pak Adel, hebat Anda ini. Anda udah viral sekarang ini Pak Adel. Gini ya guys, gue udah 1 minggu gak ngonten karena kemarin gue abis ada musibah di jalan ya, gue ditubruk sama orang. Gue pikir setelah seminggu gue gak ngonten nih permasalahan Kang Deddy Mulyadi dan barak militer ini sudah selesai. Ternyata lanjut ke Bareskrim Polri. Pak Adel, saya mau nanya ya, Bapak tuh gak ada kerjaan lain apa bagaimana Pak? Dari sekian banyak orang yang tidak suka dengan programnya Kang Deddy Mulyadi ya, gak ada yang sesibuk Anda, gak ada yang serepot Anda Pak Adel. Anda ini kenapa rupanya sibuk kali kau? Kelihatan kali Pak Adel ini loh, hidupnya itu setiap menit, detik, waktu, hari, minggu dan lain-lain hanya untuk Kang Deddy Mulyadi. Dari kemarin tuh ya, siswa-siswi baru OTW dikirim ke barak ya, sampai tuh siswi udah di barak, sampai udah pulang, sampai sekarang udah di tangan orang tuanya, masih sibuk kau ke Pak Adel. Cemana pula lah orang ini. Masalahnya ya Pak Adel ya, anak Bapak kan juga nggak ada tuh di barak militer. Ngapain Bapak sibuk kali keluar-keluar? Itu orang tua yang anaknya sekarang sudah mendarat di rumah mereka masing-masing, sudah dalam dekapan orang tuanya kembali. Gak ada tuh orang tuanya yang komplain, gak ada orang tuanya yang keluar-keluar, gak ada yang merasa anaknya menjadi korban di barak militer, bla 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 bla, nggak ada. Kok Kak Wiki sibuk kali rupanya lah. Serius aku mau nanya, Pak Adel ini siapa sebetulnya? Siapa dia, pejabat, anggota, atau apa dia ini? Terus Pak Adel melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas siswa-siswi yang dikirim ke barak itu mewakilkan siapa Pak Adel? Sedangkan anaknya aja nggak ada di dalam barak militer, tidak ikut pendidikan barak militer itu. Bahkan Pak Adel bilang, jangan sampai anak saya ikut barak militer. Lalu Bapak Adel Setiawan ini mewakilkan siapa? Mewakilkan siapa seindang? Tengok-tengok lucu juga lah Bapak ini lah, lucu kali kok Pak. Sebetulnya ya menurut gua pribadi sebenarnya nggak ada yang salah ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Karena sebagai warga negara ya siapapun berhak untuk melapor gitu kan. Mungkin Pak Adel Setiawan ini mau mewakilkan orang-orang yang tidak setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi terhadap barak militer gitu kan. Cuma maksud gue kayaknya Pak Adel Setiawan ini kurang tepat deh gitu loh. Maksud gue kalau yang melaporkan itu adalah salah satu orang tua yang anaknya masuk barak militer, itu masih masuk akal gitu loh. Kalau ini kayak aneh ya gitu, di gue janggal aja, tapi ya sah-sah aja. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu untuk mendidik, mendisiplinkan anak-anak nakal. Kenapa rupanya Pak Adel ini kayak nggak suka kali gitu loh sama program ini gitu loh. Pak Adel ini maunya kayak mana lah rupanya anak-anak di Indonesia ini? Maunya tawuran kah? Maunya huru-hara kah? Apa kayak mana rupanya? Makanya aku tuh bertanya-tanya ya, Pak Adel Setiawan ini mewakilkan siapa gitu? Mewakili siapa gitu? Bahkan mengirim anaknya ke barak militer aja itu orang tuanya yang mendaftarkan. Orang tuanya loh yang mengirim anak-anaknya masuk ke barak militer. Jadi Pak Adel Setiawan ini sekali lagi mewakilkan siapa? Lapornya nggak tanggung-tanggung, Bareskrim. Bahkan ya yang gue lihat dari orang tua yang anak-anaknya abis dipulangin dari barak militer itu ya, orang tuanya tuh seneng, sumringah, pada kayak berterima kasih karena akhirnya anak saya bisa berubah sikapnya menjadi lebih baik, lebih tepat waktu, lebih disiplin, bla 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 bla. Ini orang kok yang anaknya nggak masuk ke barak militer berisik banget gitu loh. Udah lah, nggak tahu lagi aku lah, udah kalian komen lah, bebas mau komen apa di kolom komentar gue. Teruntuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter.
Ya walaupun kata Pak Adil si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Wilujeng enjing, selamat pagi warga Jabar. Ini ya, saya bingung dengan Pak Adel itu yang kemarin laporin Pak Dedi ke polisi. Dengan salah satu alasannya, Betul. dia takut kalau anaknya suatu saat dimasukin ke barak gitu loh. Loh, sekarang kan kalau anak itu dimasukin ke barak harus ada persetujuan dari orang tua dan gurunya, ya toh? Kok harus repot-repot laporin Pak Dedi ke polisi, ngapain? Tinggal tolak aja. Gak mau tanda tangan kan beres, anaknya aman. Terus soal anak gak boleh kotor. Baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Loh, anak Indonesia memang harus berani kotor kok. Tanah kita kan subur gitu loh, sawah Iya, harus betul. digarap. Tangannya harus kotor. Masa menghindari kotor? Iklan sabun cuci aja, motonya gitu kok. Anak Indonesia harus berani kotor. Soal kotor bajunya nanti kan ada deterjen gitu loh. Aneh-aneh aja Pak Adil ini, heran saya. Kekacauan Iya. ramai Aneh memang orangnya, setelah ya. Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur. Semua orang berkomentar, Betul. semua orang, para dewan, para petinggi, penguasa yang tidak cocok dengan Para elit ya. program beliau, bahkan ada masyarakat kecil yang tidak cocok ikut ngomong juga. Padahal program-program Kang Deddy itu jelas sangat bermanfaat. Banyak orang yang merasakan. Tapi kenapa orang-orang seperti ini cuma bisa ngomong doang? Kenapa nggak dari dulu? Dulu pada ngelakuin hal-hal yang sama Pak Deddy sekarang. Sekarang Pak Deddy punya program A, B, C, D, barak ini itu segala macem. Diomong. Lu jangan pada bacot doang atuh. Jangan pada bacot. Betul. Bang kosong nyaring bunyinya lo, diem-diem baik dulu kemana. Sekarang ada program bagus muncul. Kritik, ini itu segala macam. Lu becus nggak? Bisa kagak? Ya, elah. Banyak orang yang melihat. Nah, ini tanggapan dari salah satu anggota Dewan Fraksi PDIP. Ya, beda hal dengan si Ono Surono. Sebetulnya enggak, ya, karena di sekolah-sekolah internasional di Jakarta, termasuk anak saya yang sekolah di misalnya lab school, itu harus ada dalam 1 tahun tuh 5 hari dilatih, ya. Untuk SMP itu di Marinir, kemudian SMA Lab School itu di Kopassus. Sehingga jangan sampai ada image kalau misalnya Pak Deddy kemudian mengirim anak-anak muda kemudian ke barak militer, ya tidak dilatih seperti militer. Paling yang dilatih mirip militer itu baris-barisnya saja. Yang Ini baru cerdas masalah nih. mental, masalah disiplin dan lain sebagainya. Ya. Ini baru anggota dewan yang waras nih. Program Gak kayak si PDD, Ono Surono, ya gak silakan kayak si aja Adel. dilanjutkan. Tentu ya di dalamnya melibatkan pakar-pakar pendidikan supaya sinergi antara pakar, ini baru kemudian cerdas. juga militer ya menghasilkan produk-produk pelatihannya menjadi anak-anak baik, anak-anak yang disiplin dan anak-anak yang soleha dan solehah. Fitnah membungkus kebenciannya dengan menyebutkan ini adalah kebebasan, gitu, kebebasan dalam berpendapat. Banyak orang menyampaikan hujatan dengan dibungkus bahasa ini kan negara demokrasi, gitu ya. Jadi kalau kita tidak PK gitu ya, kalau kita tidak sanggah, kalau kita tidak bantah mereka-mereka ini, maka seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebebasan, apa yang mereka sampaikan ini adalah sebuah wujud demokrasi gitu ya. Mantap bosku, atur nuhun kan? Sebenarnya bukan gitu ya, atur nuhun ya, atur nuhun Aryan, Azian gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat esensi dari apa yang mereka sampaikan itu bukan suatu kebebasan berpendapat, bukan suatu bentuk demokrasi. Tetapi mereka membungkus kebenciannya, membungkus fitnahnya dengan bahasa
ini kan kebebasan berpendapat. Ya, berpendapat itu dilindungi. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Bapak Ica. Rame ya. Nah, ini salah satu terkait orang yang masalah menemukan jejak pelaporan digital daripada dari si Adel Adel yang Setiawan. melaporkan Kang Deddy Mulyadi Coba perhatikan. selaku Gubernur Jawa Barat ke Bareskrim Polri. Oke, Adel melaporkannya itu melalui LBH ataupun Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia atau Hukum. LBHPI. Dan direktur LBHPI ini yaitu Rezekinta Sofrijal. Siapa Rezekinta Sofrijal? Semakin menarik nih. Aku telusuri, ternyata Rezekinta Sofrijal itu adalah seorang pengacara yang dulu pernah menjadi pengacaranya tim Anies Baswedan waktu di Pilpres. Dia menjadi kuasa hukumnya di bidang pelanggaran kode etik di tim Anies Baswedan. Ya. Semakin menarik ya. Pantesan si Adel Setiawan kamarinya Ya, betul, wani betul. ngalaporkeun ka KDM tentang kebijakan KDM anu ngasupkeun budak nakal ka barak militer. Simkuring pernah ngabahas pasti ya aya aktor di belakang layar atau aya naon istilahna Iya, mah, betul. the man behind the gun. Pek teh salah kamari aya pernyataan ti anggota DPR praksi PDIP ngomongkeun cenah dek PDIP. membantuan si Adel Setiawan ku cara memberikan pengacara terbaik demi memperjuangkan keadilan rakyat. Emang apa KDM gitu eta memasukkan budak ka barak militer teh lain untuk rakyat, asal lieur eta Pak Adel ngalaporkeun terusan ayeuna rek dibantuan ku praksi PDIP. Geus jelas eta mah, jadi nu di belakang layar si Adel Setiawan mata kuani ngalaporkeun KDM teh tersalah deui nyaeta ya aktor-aktor intelektual nama anggota DPR keneh ngan khusus di praksi partai PDIP cirian lah tegas jelas grup Ono Surono mat siap aya pemimpin anu balik teh Siap-siap PDIP remuk lah istilah namanya di jelas nama. 2029 Siap aya nanti. pemimpin anu balik teh pasti Pasti ini kontra dijabar, selalu pasti kontra remuk nih. eueuh guna lah PDIP mah. Kapangi ya nama melalui jejak digital si Adel teh memang jelema kitu anu sok ternyata anu parah mah eta meureunnya nu nitahna tah nu nitah manehna dek kumaha bener Indonesia tuh lamun loba jelema kitu nu dititah nu nitahna lah palaun mah kieu sebenarnya namanya aing aduh palaun cenok cenok geus ngajakan wae urang kasih Adel. Cenok. Ulah tuh teh. Oh cenok mah mun ngamaksa mawa mutu, mawa coet, mawa halu. Eta teh cenok yang naon mawa peso gobet. Iksik irungna cenah. Aduh anjir kabayang eta nya. Irung si Adel lamun disiksik peso gobet ku cenok kumaha bentukna. Jadi kenal eta tuh cenok ulah dilarang. Palaur cenok ulah. Oke teman-teman ya, rupanya netizen lebih cerdas, lebih pintar ketimbang para elit politik yang berseberangan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lihat bagaimana tanggapan-tanggapan daripada netizen maupun warga Jawa Barat yang menanggapi terkait adanya pemberitaan bahwasannya si Adel Setiawan, salah satu warga Jawa Barat yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Selain daripada itu, netizen pun berhasil membongkar siapa dalang orang yang membackingi pergerakan daripada si Adel Setiawan yang terus-menerus berupaya menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi melalui kebijakan-kebijakannya yang terus diserang oleh si Adel Setiawan ini. Dan pada akhirnya terungkaplah si Adel Setiawan ini rupanya terafiliasi dengan si Ono Surono. Bahkan belakangan ada juga pemberitaan bahwasannya si Ono Surono ini akan menyiapkan beberapa pengacara untuk mendampingi si Adel Setiawan untuk memperkuat laporannya di Bareskrim Polri terkait si Adel Setiawan yang telah melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Nah, begitulah ya kira-kira orang-orang yang tidak suka dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Maka apapun dari arah manapun maka akan dilakukan demi menjatuhkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan kita doakan bersama
Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita lihat bersama bagaimana upaya-upaya untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi bukan oleh masyarakat biasa, tetapi ini oleh para elit politik dan para lawan politik Kang Deddy Mulyadi yang terus-menerus ingin menggoyahkan kekuatan Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, bagaimana respon teman-teman ataupun tanggapan teman-teman terkait adanya tanggapan daripada warganet tersebut? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan pada video kali ini dicukupkan sekian. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, komen, dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.